Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pengujian hipotesis dengan dua populasi, sampelnya kecil dari 30. Nah, yang perlu saudara ingat apa? Kalau sampelnya kecil dari 30, maka kita akan menggunakan tabel T, dan kalau besar dari 30, maka kita akan menggunakan tabel Z. Nah, kita masuk. Ini untuk pembukaannya sama persis seperti yang minggu-minggu sebelumnya ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya pun sama persis. Yang membedakan itu hanya pada uji T hitungnya dan daerah kritis. Nah, ini dia untuk pengujian selisih rata-rata dua populasi di mana jumlah sampelnya itu kecil dari 30. Nah, makanya kita menggunakan tabel T di sini ya. Untuk hipotesis terdiri atas 3 bagian. Ini dia, di mana yang pertama μ1 sama dengan μ0 dan μ1 tidak sama dengan μ0. Bagian ke B itu μ1-nya besar dari μ0 dan bagian C adalah μ1 kecil dari μ0. Untuk daerah kritis seperti ini bisa saudara lihat. Nah, untuk T hitungnya itu rumusnya seperti ini. X1 bar kurang X2 bar per akar dari N1 kurang 1 kali S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat per N1 tambah 2 kurang 2 dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, sekarang kita langsung saja cobakan ke soalnya. Contoh soal. Nah, ini ada prestasi mata pelajaran matematika dari murid yang berasal dari SMPA dan SMPB di suatu SMA. Sampel random sebanyak 10 murid SMA tersebut berasal dari SMPA, prestasi rata-ratanya 7 dengan deviasi standar 1,2. Sampel randomnya 12 murid dari SMA tersebut berasal dari SMPB, prestasi rata-ratanya matematikanya adalah 6,5, deviasi standar 1,3 dengan alfa 5%. Yang ditanyakan, apakah prestasi rata-rata mata pelajaran matematika murid yang berasal dari SMPA lebih baik daripada yang berasal dari SMPB? Ini akan kita buktikan. Nah, di sini kita lihat dulu, 10 ini adalah N1, kemudian rata-rata X1-nya adalah 7, deviasi standar S1-nya adalah 1,2. Nah, yang 12 ini adalah N2, di mana rata-ratanya X2 barnya adalah 6,5 dan deviasi standarnya 1,3, alfa 0,05. Nah, ini yang akan saudara tuliskan di kolom keterangan diketahui. Seperti ini. Saudara salin di sini. Nah, untuk tabel T, tabelnya ini langsung saya berikan ya. T tabel itu kan biasanya kita akan melihat pada tabel T. Nah, untuk tabel T rumusnya adalah ini. T alfa N tambah 1 N1 tambah N2 kurang 2. Di mana ini diambil? Dari kriteria daerah kritis yang ini. Nah, karena kita menggunakan hipotesis yang kedua, maka kita langsung saja menggunakan ini. T-nya itu sama dengan lihat alfanya N1 tambah N2 kurang 2. Oke, ini dia. Nah, ini dia tabel T untuk 0,05. Saudara lihat yang 20, karena tadi di rumusnya itu adalah N1 tambah N2 kurang 2. N1-nya 10 tambah N2-nya 12 kurang 2. Jadi 22 kurang 2 itu 20. Saudara lihat yang DF ke bawah ini, yang 20 tarik garis ke 0,05. Di situ terlihat 1,72. Oke, 1,72 ya. Dari sini cara mendapatkannya. Oke, tadi kita sudah melihat dari tabel distribusi didapatlah T sama dengan T hitungnya. T tabelnya adalah 1,72. Nah, sekarang kita akan mencari T hitungnya dengan memasukkan rumus ini. Kita masukkan X1 bar, X2 bar, 7 kurang 6,5, kemudian ini dia. Kita tinggal masukkan saja 10 kurang 1 kali 1,2 pangkat 2 tambah 12 kurang 1 kali 1,3,2 per 10 tambah 12 kurang 2 kali 1/10 tambah 1/12. Nah, kemudian ini
ini hasilnya. Langsung saja. Nah, untuk yang seperti ini langsung saya bagi saja ya, 31,55 bagi 20 dapatlah hasilnya 1,57 yang di bawah sini. Kemudian 1 bagi 10 0,1, 1 bagi 12 itu adalah 0,08, kemudian dijumlahkan dapat 0,18. Nah, hasilnya adalah 2,88. Kemudian kita masukkan lagi ke daerah kritis tadi, di mana ini dia T hitungnya besar dari T tabel. 2,88 besar dari 1,72. Nah, dia memenuhi syarat karena memang 2,88 ini besar dari 1,72. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam kurva. Nah, ini dia kurvanya, di mana ini satu sisi bagian positif ya. Dan ininya adalah 1,72 untuk T tabel. Nah, letak 2,88 itu adalah di sebelah kanannya ini, yaitu daerah penolakan H0. Artinya apa? Langkah kelima, kesimpulannya adalah Z hitung sama dengan 2,88 terletak pada daerah kritis. Kesimpulannya tolak H0. Artinya prestasi rata-rata mata pelajaran matematika murid-murid yang berasal dari SMPA lebih baik dari SMPB. Nah, ini dia 5 langkahnya. Silahkan saudara simak baik-baik, dan kalau sudah paham kita akan lanjut mengerjakan latihan yang ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.